Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi ta'ala al-qawiyil matin nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bih wa bi'ulumihi wa ulumina wa ulumikum fid dharain amin ila anqal. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu malam keempat di bulan Ramadan 1441 Hijriah, kita bisa bermujalasah bersama di majelis yang penuh dengan barokah, di majelis yang penuh dengan kebaikan, karena sungguh di dalam majelis ini tidak disebutkan kecuali adalah perkara yang hak. Di pada malam hari ini, alhamdulillah, kita akan bersama-sama membaca suatu kisah yang kisah ini dimulai, atau silsilah daripada kisah ini dimulai dan diambil daripada ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Watlu alaihim", a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar" ila akhiril ayat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kisah tentang dua anak Nabi Adam yang berseteru, yaitu Qabil dan Habil. Kisahnya sudah masyhur, bahwasanya yang namanya Qabil ini tidak terima terhadap keputusan ayahandanya, yaitu Nabi Adam. Bahwasanya syariatnya Nabi Adam ketika itu tidak menikahkan anak yang lahirnya bersamaan, karena ketika itu Ibu Hawa selalu melahirkan anak kembar, satu laki-laki, dua perempuan. Setiap melahirkan, Ibu Hawa ini selalu melahirkan perempuan dan laki-laki, ya, perempuan dan laki-laki, kemudian melahirkan lagi perempuan dan laki-laki tadi. Nanti ada istilah syariatnya Nabi Adam itu dikawinkan secara silang, ya, dikawinkan secara silang. Saudara yang lahir bersama itu nanti dikawinkan dengan saudara yang lain. Nah, keputusan syariatnya Nabi Adam ini ditentang oleh Qabil, karena Qabil melihat bahwasanya saudari yang lahir bersama dengan Qabil ini lebih cantik daripada saudari yang lahir dengan Habil. Maka atas dasar ketidaktaatan terhadap syariatnya Nabi Adam itu, anaknya Nabi Adam yang pertama ini, ya, terjadilah suatu konflik berdarah. Maka kejadian pembunuhan pertama kali di muka bumi ini setelah Nabi Adam berdomisili di bumi ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran, ya. Nah, dalam kesempatan malam hari ini kita akan membaca sejarah tentang terbunuhnya Qabil, sang pendurhaka. Maka diawali dalam kitab Bada'iuz Zuhri ini, saya akan bawakan dan membaca apa yang telah dikatakan oleh Imam Ats-Tsa'labi. Qala Ats-Tsa'labi, Imam Ats-Tsa'labi berkata, "Lama alima Adam biqatli Habil", ketika Nabi Adam itu telah mengetahui bahwasanya anaknya yang bernama Habil telah terbunuh oleh saudaranya, yaitu Qabil. Aqama sanatan la yalhaquka wa la yadha'a hawa. Selama 1 tahun inilah Nabi Adam berkabung. Nabi Adam tidak mau bersenyum, tidak mau tertawa, dan tidak mau menjamah istrinya karena sedih, dalam keadaan sedih luar biasa, ya. Nabi Adam dalam keadaan sedih yang luar biasa ini, Allah menghibur Nabi Adam. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, ya Adam, ila kam hadzal buka wal huzni. Allah menghibur, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, sampai kapan kesedihan dan tangis ini engkau lakukan? Inni mu'awwidhuka an hadzal walad biwaladin yakulu siddiqan nabiyya."
Sudahlah Nabi Adam, sudahlah kau bersedih Adam, karena nanti aku akan mengganti anak yang telah terbunuh tadi dengan anak yang nantinya anak itu aku takdirkan menjadi seorang nabi yang siddiq. Wa aj'alu min naslihi al-anbiya ila yaumil qiyamah, dan dari anak yang akan dilahirkan nanti itulah akan terlahir para nabi hingga yaumul qiyamah. Maka semua silsilahnya Nabi itu kembali kepada anaknya Nabi Adam yang akan dilahirkan ini. Maknanya alamatuhu annahu sayudha'u wahdahu fi batnin wahidin. Tanda daripada anak itu yang akan dilahirkan oleh istrimu itu, biasanya istrimu melahirkan kembar, tapi nanti anak itu dilahirkan dalam keadaan sendirian. Ini tanda bahwasanya anak itulah yang Allah berikan kabar gembira untuk Nabi Adam supaya terhibur, rasa kesedihan tersebut segera hilang. Alamat daripada anak tersebut nanti, istrimu akan melahirkan tidak dalam keadaan kembar. Fa'idan wulida fasamihi Syitha, maka ketika bayi itu telah terlahir, berikanlah nama dia Syith, yaitu Nabi Syith. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang perjuangan daripada Nabi Syith, putra Nabi Adam yang lahir tunggal, yang nanti Nabi Syith ini akan mendapatkan mandat dari ayahnya untuk menumpas kejahatan saudaranya, yaitu Qabil. Qala Wahab bin Munabbah, Wahab bin Munabbah berkata, lamma tuwfiya Adam kana Syitha ibnu arba'umi'ati sanatin, ketika Nabi Adam meninggal, Syith itu telah berusia 400 tahun. Zaman dunia dawa-dawa. Nabi Adam meninggal itu usia Syith telah 400 tahun. Wa kana qad a'tahu tabuta was-simta was-sayfahu wa farasahu al-maimun, dan Nabi Adam sebelum meninggal memanggil Nabi Syith dan diberikanlah wasiat oleh Nabi Adam berupa peti yang di dalamnya terdapat lempiran-lempiran hukum-hukum syariat yang nantinya Nabi Adam akan memasrahkan semua urusan anak cucu Adam, diserahkan kepada putranya ini, yaitu Syith. Tadi kan suwisnya Nabi Syith lahir loh, Siti Hawa wis beli lahiran mati. Jadi anak terakhir yang namanya Nabi Syith alaihissalam itu. Dan Nabi Adam pun memberikan suatu kain yang di dalam kain tersebut terdapat gambar. Bahkan menurut salah satu cerita lagi, di dalam kain tersebut tertulis berbagai macam rupa daripada para nabi, dari mulai Nabi Syith itu berjuang sampai nanti akhir zaman. Di dalam simtu tersebut, artinya simtu itu adalah suatu kain yang terbuat dari sutra, yang di dalamnya tersebut terdapat gambar-gambar. Bahkan semua wajah nabi-nabi yang nanti akan dilahirkan itu telah tertulis di dalam kain tersebut. Ini salah satu riwayat kebenarannya, wallahu ta'ala alam. Dan juga Nabi Adam memberikan pedangnya kepada Nabi Syith ini, dan juga kudanya yang bernama Maimun, alladzi nazala ilaihi minal jannah, yang mana kuda ini telah turun bersamaan dengan Nabi Adam ketika dari surga ke dunia. Allah memberikan Nabi Adam kuda untuk berkendaraan, kudanya yang bernama Maimun. Mbah Maimun. Makanya Masya Allah, Mbah Maimunnya, Maimun artinya yang diberkahi. Wa kana idza sahila ajabathu dawabul ardi bitasbih, ketika kuda ini mengeluarkan suaranya, maka semua hewan yang ada di bumi tersebut menyambut dengan tasbih kepada Allah. Dan ilamun jaran wis mulai, semua hewan yang ada di bumi tersebut menyambut subhanallah, 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 karena hewan kuda ini yang disertakan dengan Nabi Adam dari surga itu adalah bukan hewan yang asli lahir di bumi. Wa ausahu bil qitali ma akhihi Qabil. Setelah selesai Nabi Adam memberikan tabut, memberikan simtu, memberikan saif, dan juga memberikan kudanya Nabi Adam berwasiat kepada si Nabi Syith sesuai dengan perintah Allah, wahai kau Syith, engkau adalah putraku yang terakhir, maka perangilah saudaramu itu yang bernama Qabil, karena sungguh dia telah mengalirkan pertama kali darah di muka bumi ini. Di kongkon ning Nabi Adam, kongkon ngubek-ubek sedulure kang aran Qabil.
Fakharaja Syis liqitali akhihi, maka keluarlah Nabi Syis tersebut dengan tujuan untuk membinasakan yang namanya Qabil, sang pendurhaka ini. Karena beliau menurut Nabi Adam, karena tidak mau mengikuti syariatnya Nabi Adam yang telah diperintahkan oleh Allah, maka Qabil menjadi sang pendurhaka. Setelah durhaka kepada orang tuanya, dia berani membunuh saudaranya dan berani menculik Iklimah ya. Di bawah Melayu Iklimah ya. Fakharabahu, maka Nabi Syis pun memerangi Qabil saudaranya. Wa huwa awalu harbin jara fil ardi baina bani Adam, maka perang antara Nabi Syis dengan Qabil ini adalah pertama kali perang terjadi dalam sejarah anak cucunya Nabi Adam. Perang pertama kali. Kalau Qabil dengan Habil adalah pembunuhan pertama kali di muka bumi yang dilakukan oleh anak cucunya Adam, kalau Nabi Syis dengan Qabil ini adalah perang pertama kali yang terjadi di muka bumi antara anak cucunya Nabi Adam. Fantasara Syis wa usriya Qabil, maka kemenangan berada di tangan Syis, maka tertawanlah yang namanya Qabil tersebut. Faqala Qabil, maka Qabil berkata kepada Syis, wa huwa asirun, dalam keadaan Qabil tadi ditawan dan dibelenggu, disinduk tangannya. Ya. Iqfad ya Syis ma bainana minar rahmi. Ya, kata Qabil, wahai Syis, adikku yang tercinta, jangan kau rusak hubungan silaturahmi ini dengan kamu berani membunuhku. Jangan kau rusak hubungan silaturahmi antara kita. Faqala lahu li ayyi syai'in lam taqfadhu. Loh, kalau kamu berkata seperti itu, mengapa kamu tidak bisa menjaga hubungan antara saudaramu yang bernama Habil hingga kamu tega untuk membunuhnya dalam keadaan dia sudah tidak berdaya lagi? Kalau kamu minta untuk tidak dirusak hubungan silaturahmi dengan aku Syis, mengapa dulu kau telah merusak hubungan silaturahmi dengan kakak yang bernama Habil? Beli peduli karena ini adalah perintah Allah. Ini adalah perintah Allah untuk menumpas kejahatan. Dimaukan. Wa qatalta akhaka, dan kamu wahai Qabil telah membunuh saudaramu Habil. Tsumma akhadahu Syis, kemudian Nabi Syis pun mengikat tangannya si Qabil fi unuqihi, di lehernya, wa awqafahu fil hari hatta mat. Setelah diikat tangannya, kakinya, kemudian si Qabil tadi ditaruh di tempat yang panas, di padang pasir yang sangat terik, sehingga apa? Sehingga Qabil tersebut mati tersiksa. Kalau langsung dibunuh, keenakan, tidak merasakan pedihnya rasa sakit. Ya, sesuai dengan perintah Allah melalui ayahnya Nabi Adam, harus membinasakan yang namanya Qabil tersebut dengan berbagai macam cara. Maka caranya Nabi Syis tersebut untuk merasakan pahitnya rasa sakit tersebut, yang namanya Qabil ditaruh di tempat yang sangat panas sehingga Qabil tersebut mati dalam keadaan mengering. Paring mati. Fa'arada auladahu dafnahu, maka setelah Qabil tersebut terbunuh, maka anak-anak daripada Qabil tersebut melihat ayahnya telah terbunuh, mengambil dengan tujuan ingin dikuburkan. Ya, karena di situ sudah diajarkan bagaimana mengubur yang namanya mayat. Tapi ketika Qabil membunuh Habil itu, si Qabil belum tahu bagaimana menyembunyikan bangkai si adiknya tersebut. Maka Allah mengirimkan 2 burung gagak yang sedang berkelahi, kemudian salah satunya kalah, yang satunya mengubur saudara burung tadi. Nah, karpane anak putu Qabil iki mengambil jasad ayahnya dengan tujuan ingin dikuburkan. Faja ilaihim iblis fi surati malakin minal malaika, maka ketika anak cucunya Qabil ini ingin mengambil jasad ayahandanya, maka datanglah iblis dengan rupa malaikat. Iblis selalu ikut campur dimanapun. Karena sumpah iblis apa? Ya Allah, tangguhkan aku untuk bisa mencari sebanyak-banyaknya pengikut daripada anak cucunya Adam untuk menyertaiku di dalam neraka. Maka iblis selalu berperan, dimanapun iblis akan selalu berperan. Karena Allah telah mengizinkan iblis, silahkan kamu cari pengikut sebanyaknya mungkin wahai iblis, tapi ingat engkau tidak akan pernah mampu untuk menjerumuskan hamba-hambaku yang soleh. Wis, bakal pengen sakti ada di wong soleh. Aja puasa mati gini maning. Jadi wong soleh wae.
Wa qala li auladihi la tadfanuhu fil ardi, kata si iblis tadi berkata kepada anak cucunya si Qabil, hai anak cucunya Qabil, janganlah kau kubur yang namanya bangkai si ayahmu tadi. Jangan dikubur dulu, jangan. Ketika itu iblis berupa sosok malaikat, makanya dipercaya oleh anak cucunya si Qabil tadi. Hai anak cucunya Qabil, jangan kau kubur jasad ayahandamu, tunggu dulu. Tsumma atahum bihajaraini minal balwar wa jawfuhuma. Maka si iblis tadi membawa 2 bongkah batu besar yang terbuat daripada marmer, yang tengah-tengah daripada si batu tersebut dilubangi. Ya, kedua batu ini yang terbuat daripada balwar ini, batu marmer ini, di tengah-tengahnya dilubang. Lamun ning piramid kan kanggo tempatnya apa kan Bu? Mumi. Oh, nah. Ya. Nah, ini pertama kali yang membuat itu adalah iblis. Wa amara auladahu bi ayadkhulu Qabil bainal hajaraini minal balwar, dan iblis tadi memerintahkan anak cucunya si Qabil untuk memasukkan jasad si Qabil tadi di tengah-tengah antaranya kedua batu yang telah dilubangi oleh iblis tadi. Jadi misalkan batu marmer kang bolong, tengahnya dibolong, ya, di pinggirnya dibolong, di pinggir. Ya, kata si iblis, jangan kau kuburkan, tapi tempatkan jasad ayahmu itu di antara kedua batu ini, ditingkrep konon, krep. Ya, ditingkrep. Wayal basuhu aqaru thiyab, kan kata iblis tadi, setelah kalian menaruh jasad ayahmu tersebut di tengah-tengah batu tadi, maka berikanlah kain yang sangat indah. Wa yudahinu jasadahu bi adbiyatin mufarradatin hatta la yajiffa, dan berikanlah ramuan-ramuan dengan berbagai macam ramuan sehingga yang namanya jasadnya si Qabil ini tidak membusuk tapi mengering dan keras seperti mumi. Zaman kini formalin. Dari dulu berarti supaya apa? Supaya jasadnya si Qabil tadi tidak membusuk. Tsumma amarahu auladahu ayyaqifuhu fi baitin, setelah selesai jasadnya si Qabil digarap, ditaruh di dalam batu, kemudian batu tadi dilapisi kain yang begitu sangat indah, dikasih ramuan, dikasih berbagai macam minyak sehingga jasadnya si Qabil tadi tidak membusuk tetapi mengering dan keras. Setelah selesai dibungkus, kemudian iblis memerintahkan anak cucunya si Qabil tadi menaruh batu tersebut di dalam rumah. Ya. Wa huwa ala kursi min dahabin, yang mana batu tersebut diletakkan di atas kursi yang terbuat daripada emas. Wih, keren ya. Jasanya seorang pendurhaka. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ananya, wa amara kullaman yadkhulu alaihi ayasjuda lahu thalathatan sajdatin. Inilah rekayasa iblis untuk menjerumuskan anak cucunya Qabil. Setelah selesai ditaruh di atas kursi tadi, maka si iblis yang menyerupai malaikat tadi memerintahkan kepada setiap orang yang akan masuk dan telah masuk ke dalam rumah tadi untuk sujud 3 kali di depan batu tersebut. Ya. Untuk sujud. Jadi iblis, ya, jangan sekali-kali ada orang yang masuk ke dalam rumah ini kecuali dia harus sujud dulu di depan batu nenek moyangnya ini. Ini perintahnya iblis ini. Jadi pertama pensyirikan kepada Allah yang dilakukan oleh manusia yaitu adalah anak cucunya Qabil atas tipu daya iblis. Wa amarahum bayaj'alu lahu fi kulli sanatin 'idan wa yastami'u haulahu. Dan iblis pun memerintahkan kepada anak cucunya si Qabil tadi membikin satu hari raya, setiap tahun diadakan pesta besar-besaran untuk mengenang kematian ayahandanya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bersujud, bergitar, berjoget-joget mengelilingi batu yang di dalamnya itu ada jasadnya si Qabil sang pendurhaka. Ini iblis. Setelah misi iblis ini selesai, ya, Summa inna iblisa wa kala bihi syaitan fakana yukallimuhum fa aqama an-nas yasjuduna liqabil muddatan minaz zaman. Setelah misi daripada iblis ini selesai, maka iblis tadi menyerahkan urusan mengenai tentang kelanjutan penyembahan jasad daripada si Qabil ini kepada syaitan. Maka syaitan masuk ke dalam jasadnya si Qabil tadi dan berkata, wahai anak cucunya Qabil, ini adalah Tuhanmu, sujudlah kalian kepadaku. Maka beberapa tahun
Dari beberapa zaman tersebut anak cucunya Qabil tersebut menyembah jasad si Qabil tersebut. Wis doraka mati ya dibunuh ning sedulure, disyirik akan pisan ning anak putu. Maka sang pendurhaka. Tsumma raja'a Syis ilal Hindi, kemudian kembalilah Nabi Syis ke negara Hindi. Wa aqama yaqdi baina nasi bil haq, dan Nabi Syis tersebut menjadi hakim di antara para manusia di negaranya tersebut dengan kebaikan-kebaikan dan keadilan-keadilan. Ya, inilah kisah seorang yang begitu sangat buruk. Ya, matinya dalam keadaan dibunuh oleh saudaranya, setelah itu ditipu oleh iblis untuk disembah-sembah. Yang sangat ditakutkan adalah apa? Era zaman sekarang ini. Ya, sekarang penyembah kuburan kayaknya mungkin gak ada, tapi penyembah duniawi. Ya, gara-gara nurut ilurudunya ibadah diilangkan yaitu pada baik. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pelajaran daripada kisahnya tragis seorang pendurhaka terhadap ayahnya ini. Semoga kita semua dijaga oleh Allah ya dari kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Dan sungguh sangat celakalah bagi seorang anak yang ketika kedua orang tuanya itu masih hidup, namun dia tidak bisa membawa kehidupan orang tuanya tersebut untuk ia masuk ke dalam surga. Maka penyesalanlah bagi seorang anak ketika orang tuanya telah meninggal, tapi tidak bisa untuk menjadikan perantara kedua orang tuanya tersebut menjadi lebih baik dan bisa memasukkan ia ke dalam surga. Maka Allah berwasiat kepada semua manusia, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan kau tinggalkan kedua orang tua. Doakan terus orang tua, karena sungguh orang tua adalah perantara yang sangat mudah untuk kau raih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kisah yang sangat singkat ini kita mendapatkan pelajaran dari Allah melalui kitab ini, bahwasanya jangan sekali-kali kita durhaka kepada orang tua. Jangan sekali-kali kita menentang terhadap perintah kebaikan orang tua. Mudah-mudahan Allah menjadikan keriduannya Allah kepada orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita dijadikan ahli surga. Mudah-mudahan kedua orang tua kita dimuliakan oleh Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah pulang ke rahmatullah. Wallahu ta'ala alam bimuradihi bidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.